Ah, 大家好，叫我简真. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan lanjut untuk ngebahas buku The Journey to the City of Prosperity karya Chin Ning Chu. Nah, hari ini kita akan masih ngebahas bagian yang kedua dari buku ini, yaitu membahas mengenai gimana kita menyingkap satu-satunya rahasia terbesar dan daya tarik dari keuangan. Pada episode sebelumnya aku udah share mengenai hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Dari ada total ada 10 hukum yang dijelasin sama si Chin Ning Chu di buku The Journey to the City of Prosperity. Nah, hari ini kita akan cover hukum yang ketiga sama hukumnya yang keempat. Oke, langsung aja without further ado kita cek hukum ketiga. Nah, hukum ketiga ini dia berbicara tentang menghormati realitas non material. Nah, di sini kemarin kita udah bicara tentang gimana kita harus menghargai yang namanya kemakmuran, menghargai yang namanya uang, dan juga menghormati dan menghargai hal-hal seperti pakaian yang kita gunakan, makanan atau minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, atau barang apapun itu yang membantu kita untuk mempermudah kehidupan kita, dan juga dimana kita cukup bergantung untuk kelangsungan hidup kita atas barang-barang tersebut. Nah, menurut Chin Ning Chu, kita wajib yang namanya menghormati barang-barang material itu. Karena salah satu alasan terbesar si Chin Ning Chu mengatakan bahwa itu semua itu adalah representasi dari wujud Tuhan di dunia. Jadi dengan kita menghormati apa yang ada, apa yang diberikan, kita secara nggak langsung juga menghormati Tuhan. Itu menurut Chin Ning Chu. Baik, untuk bab 3 ini, hukum ketiga tentang hukum menghormati realitas non material. Tadi kita udah sebut semua yang materialnya, sekarang kita lihat yang non material, yang non fisik. Nah, untuk yang non fisik ini, Chin Ning Chu mengajak kita untuk menghargai beberapa hal yang bersifat non fisik lah, nggak kelihatan tapi ada, dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan membawa kemakmuran bagi satu orang. Langsung aja yang pertama dia bilang pengetahuan. Jadi kita patut menghormati, menghargai yang namanya pengetahuan dengan cara kita semakin banyak setiap harinya mengejar yang namanya pengetahuan untuk kita sendiri. Oke. Selepas itu dia juga kasih tahu bahwa kita juga harus yang namanya menepati atau selesaikan setiap janji, yang mungkin janji kecil ataupun janji-janji yang bersifat skala besar. Dalam artian bahwa misalnya kita tidak bisa menepati itu, kita harus memberitahu bahwa kita belum bisa untuk menepatinya. Jadi kita ada reschedule dan lain sebagainya. Intinya adalah jangan sampai udah berlalu waktu dari yang kita janjikan, kemudian kita nggak ada kabar atau hilang kabar seperti itu. Di sini Chin Ning Chu mengatakan kepada kita untuk kita benar-benar bagaimana menghargai waktu itu, menghargai janji-janji itu maksud saya, sehingga kita tidak membuat makin banyak hutang sama Tuhan. Baik, selain tentang pengetahuan, yang kedua tadi dia berbicara tentang janji-janji. Di sini juga dia katakan bahwa kita harus menghargai yang namanya waktu. Nah, untuk menghargai waktu ini, menurut aku dia sampaikan bahwa kita nggak boleh nyanyain waktu, karena part of that itu juga merupakan pewujudan dari pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, di sini Chin Ning Chu juga kasih tahu bahwa kita nggak boleh yang namanya tidak menghargai kata-kata kita. So even the words that we speak, jadi benar-benar kita harus menghargai kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Bahkan kata-kata yang kita sampaikan ke diri sendiri pun kita harus benar-benar menghargai, karena kata-kata itu memiliki kekuatan. The one that we speak to ourselves atau the one that we speak to others, kita harus benar-benar menghargai kata-kata tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan menghormati realitas non material, di sini dia juga mengajak kita untuk
live a simple life. Jadi keep our life simple. Jadi biarkan hidup kita tetap sederhana. Kita perlu mendisiplinkan pikiran kita dari keinginan-keinginan yang sebenarnya kita nggak butuh. Itu hanya keinginan-keinginan semu yang membuat kita terjebak di hutang atau apapun itu, sesuatu yang seperti itu. Nah, terus yang terakhir dari hukum tentang menghormati realitas non material ini, Chininchu mengajak kita untuk tidak merasa bersalah dalam kehidupan. Ini dia menanggapi dilema Howard yang dimana dia sebenarnya pengen memberi tapi dia merasa dirinya masih kurang. Tapi kalau dia udah memberi, dia merasa bahwa kok sedikit sekali yang diberikan. Nah, di sini poin ini Chininchu bilang kita bahwa kita nggak perlu yang namanya rasa bersalah untuk not contributing saat ini, karena sebenarnya kita harus membantu diri kita terlebih dahulu, dan kita percaya bahwa sebenarnya orang-orang yang kita belum bisa kontribusi hari ini juga sama-sama lah seperti kita ambil bagian dalam keluarga Tuhan, dan Tuhan pasti dalam caranya akan membantu orang-orang tersebut. Jadi dalam konteksnya kita kalau seperti Howard, kita nggak perlu harus merasa bersalah ya dengan not giving to the people, sementara kita sendiri pun masih belum bisa membantu diri kita sendiri. Baik, itu untuk hukum ketiga. Nah, sekarang kita akan bicara tentang hukum keempat. Hukum keempat ini dia berbicara mengenai hakikat uang yang menyenangkan. Nah, di sini cukup menarik menurut aku. Dia mulai dengan mengatakan bahwa kita perlu ada yang namanya keseimbangan jasmani sama keseimbangan spiritual. Jadi in one way nggak ada yang boleh lebih tinggi dan nggak boleh lebih rendah salah satunya. Spiritual sama jasmani itu butuh harmoni. Misalnya kalau seseorang mengklaim dirinya seorang yang sangat spiritual dan kemudian keluarganya dia biarkan hidup di kehidupan yang sulit, mau makan pun susah, atau tidak memiliki suatu tingkat kesejahteraan yang baik, maka menurut Chininchu itu pun dia tidak benar-benar menjadi seseorang yang spiritual, karena dia membuat keluarga dia menderita, kurang lebih seperti itu. So harus tetap jaga balance antara spiritual sama jasmani. Nah, di sini Chininchu juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam kalau kita menghadapi yang namanya kondisi finansial yang begitu sulit, kita perlu yang melakukan suatu hal yang namanya kita bermain-main sama Tuhan. Dalam artian kita minta kepada Tuhan, kita doa untuk gimana Tuhan itu kasih kita kekuatan untuk ngelewatin saat kejadian yang sedang kita alamin saat ini. Nah, sebelum kita doa untuk meminta kekuatan, Chininchu mengajarkan kita bahwa kita harus terima dulu nih what we have, what we are today. Nah, dengan setelah itu baru kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Menariknya bahwa kebanyakan orang mungkin berdoa biar masalah ini pergi, tapi di sini Chininchu mengajarkan kepada kita bahwa gimana kita sebenarnya meminta Tuhan untuk menjadikan kita lebih stronger, better dalam menghadapi masalah yang sekarang kita hadapi, instead of kita kabur dari masalah itu atau masalah itu diangkat tiba-tiba dari kita. Nah, selanjutnya juga untuk hakikat uang yang menyenangkan, di sini Chininchu mengatakan bahwa mau bahagia itu intinya sekarang, nggak boleh harus kita merasa harus kaya dulu baru bahagia, harus punya duit segini baru bahagia, ini dan itu baru bahagia. Bahagia itu sekarang. Kenapa sampai Chininchu mengatakan seperti itu? Karena dia katakan bahwa kita sebagai manusia, kita mengejar yang namanya kemakmuran, kita harus menerapkan satu prinsip yang namanya ketidakmelekatan. Dalam artian, kita hidup di dunia ini, kita butuh uang, kita perlu uang, tapi kita nggak boleh yang menjadi yang namanya budak dari uang tersebut. Jadi kita harus melepaskan diri dari kemelekatan kita dari uang itu. Nah, menariknya dia juga sampaikan bahwa sebelum kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan uang itu, kita harus memiliki uang itu dulu. Jadi
di sini kurang lebih dia mengatakan bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa oh dia nggak perlu jadi kaya lah, nggak perlu punya duit banyak. Well, karena menurut dia dia nggak mau jadi budak uang dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagaimana dia bisa mengatakan hal itu sementara dia sendiri belum pernah merasakan yang namanya kekayaan, belum pernah merasakan yang namanya memiliki uang yang banyak. Disitulah sebenarnya menurut aku pribadi saat seseorang itu Tuhan uji loh, karena apakah dia masih mau setia sama Tuhan atau dia benar-benar hanya ingin menjadi diperbudak sama uang yang dia miliki. Oke, di sini sekilas seperti mengajarkan kepada kita untuk untuk kita melihat uang itu sebenarnya sesuatu yang bersifat netral ya. Jadi itu adalah alat yang bersifat netral dan kerap kali makna dari jahat ataupun baik itu sebenarnya ditimbulkan oleh individu masing-masing dari hatinya dia. Chininchu secara terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada kejahatan di dalam yang namanya pribadi uang itu sendiri. Sementara tidak ada juga yang namanya kebajikan di dalam pribadi yang namanya tidak memiliki uang, atau singkatnya kekayaan itu tidak berarti sebuah kejahatan dan kemiskinan sendiri bukan berarti itu sebuah kebajikan atau kebaikan yang selama ini mungkin banyak dipercaya orang ya. So cukup menarik menurut saya untuk poin itu. Nah, di sini dia mengajak kita untuk jangan melupakan Tuhan yang sebenarnya adalah pemberi berkat untuk kemakmuran yang kita cita-citakan, yang kita pinta dari dia. Karena dengan kita membuat diri kita nggak melekat sama uang, sama kemakmuran itu, kita dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, terakhir si Chininchu dia closing hukum ini dengan mengatakan bahwa Tuhan itu terkadang belum mengabulin apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita, karena sebenarnya dia masih mempersiapkan kita sampai kita menjadi siap dan layak untuk menerima apa yang kita doakan, kerjakan, dan impikan. Baik, saat ini kita sampai di sini aja untuk dua hukum dari bukunya si Chininchu. Bye-bye.